Shalom anak-anakku, salam jumpa kembali. Kita ada di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 2 dan kita masuk di dalam pembelajaran 2 yang judulnya menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik ya Tuhan. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kembali ya Tuhan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkatilah pelajaran ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati kami dengan pengertian baru agar kami dapat mengerti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Juru Selamat kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, sebelum kita masuk di dalam pelajaran, ini ada bahan Alkitab yang akan kita pelajari anak-anak. Ya, di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang lebih tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Anak-anakku, sebelum kita masuk dalam pelajaran materi, kita akan belajar Alkitab dulu ya. Siapakah penulis kitab 1 Timotius? Penulis kitab 1 Timotius adalah Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius, anaknya dalam iman. Karena Rasul Paulus ini tidak mempunyai istri, maka dia juga tidak punya anak. Anaknya itu adalah anak-anak rohani, ya, anak-anaknya dalam pelayanannya. Kitab 1 Timotius adalah kitab dalam perjanjian baru. Timotius adalah orang Kristen yang masih muda di Asia Kecil yang telah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam pelayanan Paulus. Paulus menulis surat ini kepada Timotius yang telah melayani bersama dengan Rasul Paulus. Tetapi siapakah tokoh Timotius? Timotius namanya juga Timotius, artinya menghormati Allah. Tempat lahirnya di Listra, pekerjaannya penginjil dan gembala. Timotius memenuhi panggilan pelayanannya dengan usia yang masih sangat muda. Timotius memiliki karakter teladan meskipun usianya masih muda. Nah, ini bisa kita contoh ya anak-anak bahwa Timotius ini walaupun masih muda tetapi dia ini orang yang penuh kasih, ceritanya seperti itu. Walaupun pemalu tapi orangnya penuh kasih ya. Dan bisa menjadi teladan walaupun usianya masih terlalu muda saat itu. Kemudian, apa yang diinginkan Paulus untuk dikerjakan oleh Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2? Paulus mengingatkan dan memberi petunjuk agar Timotius dalam menegur jemaat, baik tua maupun muda, dilakukan seperti hubungan dalam keluarga. Meskipun membutuhkan koreksi, teguran harus dilakukan dalam kasih dan saling menghormati. Anak-anak, kita masuk di dalam pendalaman materi ya. Ini ada suatu pertanyaan. Siapa saja orang yang lebih tua usianya dari kita? Ya, ini ada jawabannya. Mereka adalah kakek, nenek, paman, bibi, kakak, juga bapak dan ibu guru. Ya, kita bisa menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita. Ya, kita bisa menunjukkan sikap menghormati kakek, nenek, paman, bibi, ya, kakak, bapak, ibu guru ya. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan berkata dan bersikap sopan. Ya, dengan berkata dan bersikap sopan. Kalau kakek dan neneknya itu misalkan salah ya, namanya juga orang itu kan entah muda entah tua kan bisa salah. Kita tidak boleh berkata dengan keras. Oh, yang jangan begitu toh, misalkan. Nggak boleh anak-anak, harus bersikap sopan ya. Perkataannya yang halus. Tidak boleh berkata yang kasar, tetapi berkata dan bersikap yang sopan dengan
orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana caranya bisa menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua? Dengan cara menghormati dan mengasihi seakan-akan mereka adalah ayah, ibu kita atau saudara laki-laki dan perempuan kita. Ya, dengan cara seperti itu. Menghormati dan mengasihi. Kita harus seperti itu anak-anak ya. Jangan terus itu bukan orang tua kita, terus kita semena-mena, kita seenaknya sendiri memperlakukan kakek nenek ya, sama paman bibi itu sama kakak kita dengan seenaknya sendiri dengan semena-mena. Tidak boleh. Harus menghormati dan mengasihi. Kemudian yang ketiga adalah apa? Memperlakukan orang yang lebih tua secara baik. Ya. Contohnya, kalau kita tidak ingin dibentak, maka kita jangan membentak orang yang lebih tua dari kita. Ya, itu harus kita perlakukan secara baik. Kita harus berkata-kata yang baik, mengucapkan segala sesuatunya yang baik. Begitu ya anak-anakku. Itu adalah pembahasan kita saat ini ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tadi 1 Timotius berkata seperti demikian, maka kita juga harus melakukan seperti firman Tuhan katakan, ya, yang dirangkum dengan 3 hal ini. Begitu ya anak-anak, mulai saat ini dan untuk seterusnya, lakukan 3 hal ini. Ingat, pertama, berkata dan bersikap sopan. Kedua, dengan cara menghormati dan mengasihi. Seakan-akan mereka adalah saudara, bapak, ibu. Ya. Dan juga yang nomor 3, memperlakukan orang lebih tua secara baik. Begitu anak-anak ya. Anak-anak, itu tadi adalah pelajaran kita untuk hari ini. Dan Bapak harap kalian bisa mengerti tentang siapa Paulus yang menjadi gurunya Timotius, yang menulis kitab 1 Timotius dan juga Timotius sendiri. Walaupun itu hanya sedikit ya, tapi Pak Daniel harap kalian bisa mengambil dari sisi kerohaniannya, walaupun sedikit. Dan Pak Daniel harap ada 3 hal yang tadi sudah disebutkan, bisa kalian lakukan dengan sebaik-baiknya dalam hidup kalian. Ya, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang limpah sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya dengan pembelajaran ini ya Tuhan Yesus, kami buka mata rohani kami ya Tuhan, agar anak-anak-Mu kelas 2 SD Kristen Banjarasari, terutama kelas 2B ini ya Tuhan, Kau berkati mereka semuanya. Tolonglah mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat melakukan 3 hal, agar mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus, bersikap sopan, menghormati, dan mengasihi, serta memperlakukan dengan baik setiap orang yang lebih tua. Terima kasih Tuhan, tolonglah Kau berikan pengertian kepada mereka ya Tuhan, agar mereka bisa sekali lagi melakukan hal-hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Juru Selamat kami yang mulia, kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, ini ada tugas ya. Buka Alkitab-Mu dalam Efesus 6 ayat 1, baca dan tulislah kembali di kertas karton, warnai dengan sebagus mungkin. Ya, tulislah di karton dan warnai. Dikumpulkan hari Senin, tanggal berapa? 10 Agustus 2020. Ya, jangan terlambat ya, dan jangan lupa nanti ada nilainya. Begitu anak-anak ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.